Sebagai peliharaan yang cerdas dan bisa terkoneksi dengan perasaan majikannya, anjing adalah peliharaan yang setia. Makanya dijuluki man best friend. So, pasti seru kita ngomongin jenis-jenis anjing dan karakter-karakter uniknya. So, let's go explore the dog world. Episode kali ini kita membahas ras anjing dengan ciri khas yang unik. Friend-friend sekalian, kita tampilkan The Schnauzer. Guys, ras Schnauzer ini memiliki ciri alis dan kumis yang panjang dan elegan, sehingga bentuk moncong anjing menjadi sangat khas, sesuai dengan nama Jermannya Schnauzer, yang berarti moncong. Untuk menambah bentuk uniknya, ada beberapa penanganan anjing jenis ini. Antara lain, kupingnya dikupir dan ekornya didok atau dipotong oleh pemiliknya. Badan mereka sangat kokoh dan proporsional, sehingga mendukung pergerakannya yang cenderung lincah, cepat, dan gesit, serta daya jelajahnya yang luas. Kepalanya yang kuat dan sedikit persegi dengan moncongnya yang tumpul, dipadu dengan mata coklat tuanya yang terletak agak ke dalam, dan kuping V-nya yang terletak di atas kepala, membuat terah ini kelihatan sangat kompak. Uniknya lagi, kainan jenis ini memiliki 3 varian ukuran: miniatur, medium, and giant. Miniatur Schnauzer dengan tinggi sampai bahu sekitar 30-36 cm dan berat sekitar 4-10 kg. Kedua, standar Schnauzer dengan tinggi sampai bahu sekitar 52-64 cm dengan berat sekitar 20-27 kg lah. Ketiga, Giant Schnauzer tingginya bisa sampai 64-70 cm dengan berat sekitar 36-50 kg. Warna umum untuk miniatur dan standar Schnauzer adalah abu-abu muda dengan aksen putih pada pipi, kumis, janggut, dada, kaki, dan perut. Warna ini disebut salt and pepper. Namun ada varian lain yang memiliki aksen abu-abu yang lebih tua, disebut black and white. Ada juga warna yang semuanya hitam, terutama di Giant Schnauzer. Dan varian yang paling populer akhir-akhir ini adalah semuanya putih, all white. Mendengar namanya saja, kita dapat menebak bahwa memang ras Schnauzer ini dikembangbiakan pertama kali di Jerman di akhir abad ke-19. Tujuan awal pengembangan terah ini untuk membantu petani menjaga pertaniannya dari hama tikus, rubah, dan musang, dan juga gangguan orang dari luar. Pada Perang Dunia I dan II, tentara Jerman menggunakan jenis anjing ini sebagai anjing penjaga daerah mereka. Selain cerdas dan cekatan, jenis ini juga sangat teritorial. Makanya tidak heran, bukan hanya jantannya saja. Bahkan, betina Schnauzer sering menandai tempat yang dilewatinya dengan urin atau menempelkan bau tubuhnya. Karena demikian teritorialnya, ia sangat siaga, peka terhadap suara dan bau dari makhluk yang tidak dikenal yang masuk ke wilayahnya. Oleh karena itu, Schnauzer sangat cocok sebagai anjing penjaga yang akan menyalak ketika ada gangguan dari luar. Tambahnya lagi, anjing jenis ini sangat setia pada tuannya dan punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap objek di sekitarnya. Schnauzer memiliki 2 lapis bulu luar yang kasar dan bulu dalam yang halus dan rapat. 2 lapis bulu ini membuat jenis ini memiliki kemampuan adaptasi terhadap cuaca dingin sampai cuaca panas yang cukup baik. Perawatan bulu untuk Schnauzer juga relatif mudah. Mandi 1 minggu sekali, disisir 3 hari sekali, dan hanya perlu dipotong 2 minggu sekali. Schnauzer juga cenderung tidak rontok bulunya dan tidak mengeluarkan bau badan yang kuat. Kecerdasan membuat anjing ini sangat mudah dilatih, baik untuk kepatuhan ataupun untuk ketangkasan. Melatihnya pun kita nggak usah pakai marah-marah. Mereka memiliki badan yang kokoh dan solid. Makanya, Schnauzer butuh untuk diajak jalan-jalan 3 hari sekali untuk menyalurkan energi dan rasa keingintahuannya. Secara umum, anjing terah jenis ini memiliki badan yang kuat dan sehat. Namun ada penyakit umum yang dapat menimpanya, seperti infeksi parasit, kutu, dan cacing. Karena anjing ini senang bermain-main di luar ruangan. Oleh karena itu, pemberian obat cacing, vaksin, dan mandi dengan sampo anti kutu secara berkala jadi penting. Schnauzer merupakan anjing yang tidak susah makan. Di satu sisi, memang memudahkan pemeliharaan. Namun, di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, Schnauzer mudah terkena obesitas.
diabetes, dan gangguan liver dan ginjal. Dengan perawatan dan makanan yang baik, masa hidup Schnauzer bisa antara 10-15 tahun. Untuk FCI, terah Schnauzer digolongkan pada grup 2 bersama Pinscher dan Swiss Mountain yang memiliki kesamaan fungsi menjaga di halaman rumah pertanian. Dengan nomor urut 181 untuk miniatur, 182 untuk standar, dan 183 untuk Giant Schnauzer. Untuk American Kennel Club, miniatur Schnauzer dengan nomor urut 19 dari 191 digolongkan pada Terrier Group, anjing yang suka menggali tanah. Untuk American Kennel Club, standar Schnauzer dengan nomor urut 89 dan Giant Schnauzer dengan nomor 78 digolongkan pada Walking Group, anjing pekerja. Oke, sekarang saatnya kita dengerin tips kesehatan tentang anjing bersama Dr. Anton dalam segmen Halo Pet. Aku bertanya, bagaimana caranya menangani anjing yang baru dibawa ke rumah? Oke, anjing berumur 3 bulan biasanya memiliki kemampuan adaptasi yang masih rendah karena kan tentu dia dari tadinya sama induknya, sama saudara-saudaranya dengan lingkungan yang sudah seperti itu, kemudian ditaruh di tempat yang baru, di lingkungan yang baru dengan pola pemeliharaan yang baru, tentunya tempat yang baru, orang-orang di sekitarnya baru, makan dan minum yang baru. Di situ anjing butuh adaptasi yang cukup intens. Nah, untuk itu biasanya saya selalu sarankan kepada pemilik kalau mau melakukan adopsi atau memelihara anak anjing baru yang masih kecil, sebaiknya sediakan waktu betul untuk bisa mengawasi secara langsung. Jadi entah itu memang di akhir minggu misalnya, atau ambil cuti khusus untuk melakukan adaptasi anjing, sehingga pada saat itu pemilik dan si anjing atau si papinya juga sama tahu. Nah, biasanya saya juga memberikan masukan kepada pemilik untuk tidak melakukan banyak perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Misalnya kalau dia memang biasanya makan pakai dog food misalnya seperti itu, biasanya saya juga tidak akan memaksakan untuk harus ganti pakai dog food yang lainnya, tapi terusan saja pakai itu. Kemudian kebiasaan minumnya, dia biasanya pakai mangkok nih, nggak pakai pet bottle, oke, jangan dirubah, tetap pakai mangkok saja seperti itu. Karena kondisi-kondisi lingkungan, kondisi-kondisi yang baru tentu akan mempengaruhi kondisi kesehatan papinya. Kalau kondisi kesehatan papinya terganggu atau misalnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik, sehingga secara tidak langsung kondisi kesehatannya juga akan menurun, papi akan mudah terserang penyakit apapun itu penyakitnya, seperti itu. Tuh guys, makanya piara papi bukan lucunya aja, tapi pikirin juga kesehatannya juga. Banyak cerita yang menggambarkan tentang kesetiaan Schnauzer. Salah satu kisah yang menghangatkan hati kita datang dari seekor anjing miniatur Schnauzer putih yang bernama Cissy. Seperti yang diberitakan ABC News, tahun 2004 Cissy diadopsi dalam usia kurang dari 1 tahun oleh Dale dan Nancy Frank, sepasang suami istri yang tinggal di Cedar Rapids, Iowa, Amerika Serikat. Bersama Dale dan Nancy, Cissy tumbuh dengan keluarga yang hangat. Meski Nancy memiliki anak, tapi kasih sayangnya tidak berkurang pada Cissy. Nancy sering membawa Cissy untuk mengantarkan Dale bekerja. Dan hal itu juga yang membuat ikatan mereka menjadi kuat. 11 tahun kemudian, Nancy divonis menderita kanker rahim dan harus dirawat inap intensif untuk sekitar 3 minggu, bahkan mungkin beberapa bulan di rumah sakit. Untuk Dale dan anaknya Sarah, pilihan ini yang harus diambil, dan mereka menerima kepergian Nancy untuk sementara waktu, namun tidak buat Cissy. Setelah Nancy menjalani perawatan selama 2 minggu, Dale pulang ke rumah jam 1.30 malam dan mendapati Cissy tidak ada di rumah. Dia sangat panik dan mencari kesana kemari sampai kelelahan. Dengan tekad besok pagi akan terus mencari Schnauzer putih kesayangannya. Tekadnya mencari lagi Cissy mendapat jawaban saat matahari mulai terbit. Sekitar 4 jam kemudian, telepon berdering dan di ujung sana terdengar suara wanita yang mengaku bernama Samantha Conrad, satpam Rumah Sakit Mercy Medical Center, Cedar Rapids, di mana Nancy dirawat.
Samantha menanyakan, apakah benar Dale Frank memiliki anjing Schnauzer putih? Nama dan telepon Dale tertera di kalung leher anjing putih itu. Secepatnya Dale mengirim anaknya Sarah Wood untuk memastikan apakah benar anjing itu Cissy. Dalam keterangannya, Samantha menguraikan ketika dia bertugas malam di depan monitor keamanan rumah sakit. Menjelang pagi dia melihat bayangan putih yang memasuki rumah sakit lewat pintu kaca otomatis. Si putri itu terus masuk ke lobi sambil mengerus-ngerus dan terus berjalan menuju lift. Di depan lift inilah anjing putih itu berputar-putar dan kadang terduduk. Dan di tempat inilah Samantha berkenalan dan kemudian dapat mengidentifikasi pemilik Cissy dari kalungnya. Dari rangkaian cerita Dale Frank dan Samantha, disimpulkan bahwa Cissy sedang dalam misi malam itu untuk menemui ibunya Nancy. Dalam kegelapan malam di jalan kota Cedar Rapids, Cissy melacak arah di mana Nancy berada. Dia melintasi 20 blok atau sekitar 4 km. Jalan-jalan yang penuh persimpangan dan situasi yang berbeda-beda. Namun tekadnya menemui ibunya sudah tidak terbendung. Dan entah bagaimana dia mampu memaksimalkan peralatan navigasinya sehingga ia dapat sampai di rumah sakit sekitar 4 jam kemudian. Hanya pintu lift ke lantai perawatan yang menghalangi tekadnya itu. Untung ada sapam yang baik dan kalungnya yang membuat dia bisa menemukan majikannya lagi. Sebagai imbalan atas perjuangannya, Cissy diizinkan oleh pihak rumah sakit untuk bertemu dengan Nancy di bagian rawat inap. Pertemuan yang sangat mengharukan pun terjadi, di mana Cissy terus menggeliat-geliat dan mengeluarkan suara cengeng tapi ceria. Sedangkan Nancy sangat terkejut dan tidak dapat menahan air matanya. Kisah ini menegaskan lagi, memang Schnauzer anjing yang sangat setia. Oh, so sweet banget. Makanya anjing tuh bukan peliharaan. Dia tuh kayak temen lo. Kayak saudara, kayak sahabat tuh, best friend lo. Sudah bukan rahasia lagi, anjing memiliki penciuman yang sangat tajam. Oleh karena itu, manusia memanfaatkan kemampuan superpower mereka untuk melacak jejak orang hilang, mengendus bau obat terlarang, bahkan sampai mendeteksi penyakit seseorang. Jika seorang manusia memiliki 4,8 juta sel pada indera penciumannya, berapa selkah yang dimiliki seekor anjing? Ayo, kamu bisa jawab nggak? Susah ya? Tapi kalau kamu bisa jawab, kamu bisa kirim jawabannya ke komen di bawah ini atau ke Instagram Marigu. Kalau kamu bisa jawab, berarti kamu pecinta anjing sejati. Ada hadiahnya loh. So guys, punya anjing itu bukan cuma tambah mainan baru, tapi juga tambah cerita baru dalam kehidupan Anda. Jadi, yang punya cerita yang sangat mengesankan antara hubungan kamu dan anjing kamu, bisa kirim ke channel kita supaya kita bisa bagi-bagi ceritanya ke semua orang. Oke? Demikian ulasan informasi soal British Schnauzer. Semoga bisa bermanfaat untuk friend-friend sekalian.